Halo semuanya, siapa sih yang nggak tahu Bapak Erick Thohir? Yap, beliau merupakan tokoh politik yang sangat aktif di media sosial. Lantas, apa saja sih media sosial yang beliau gunakan dan strateginya untuk menarik minat audiens? Eits, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih siapa Pak Erick Thohir ini. Alhamdulillah kondisi rumput saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya tidak mudah. Ya, tapi saya yakin Pak Dirut, pihak GBK sangat serius dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi. Karena itu juga kami melakukan investasi. Pak Erick adalah Menteri BUMN Indonesia sejak tahun 2019. Sekaligus seorang pengusaha sukses yang dikenal luas di dalam dan luar negeri. Sebelum masuk ke pemerintahan, beliau merupakan pemilik berbagai media sosial dan pernah menjadi pemilik klub sepak bola dunia seperti Inter Milan dan DC United. Dalam dunia olahraga, Pak Erick merupakan Ketua Umum PSSI atau Persatuan Sepak Bola Indonesia. Beliau membawa wajah baru bagi sepak bola Indonesia yang lebih profesional dan bersih. Pak Erick juga sangat sadar akan kekuatan komunikasi digital dan ia aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagai bagian dari strategi komunikasi publiknya. Sejak dilantik sebagai Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir tak hanya membawa janji reformasi internal, tetapi juga membangun komunikasi publik yang aktif dan terbuka melalui strategi digital public relation yang kuat. Di Instagram @erikthohir kita bisa melihat pengumuman penting timnas, agenda latihan, hingga konten visual seperti reels dan infografis seputar regulasi baru serta reformasi perwasitan. Pak Erick juga sering membagikan momen strategis seperti sidang komite dan interaksi langsung dengan pemain. Sedangkan di TikTok, Pak Erick hadir lebih santai dan membumi menyasar Gen Z lewat cuplikan lapangan yang lebih ringan serta pesan-pesan singkat yang mudah viral sehingga menunjukkan sisi humanisnya sebagai pemimpin. Di YouTube, baik lewat akun resmi Erick Thohir maupun PSSI TV, publik disuguhkan dokumentasi pertandingan lewat wawancara eksklusif dan laporan kegiatan dengan kualitas narasi dan visual yang kuat, sehingga menjadikannya sebagai media edukasi publik. Kemudian di Twitter atau X, beliau memanfaatkan untuk merespons isu secara cepat, memberikan klarifikasi, dan menanggapi komentar publik secara langsung, sehingga menciptakan dialog terbuka yang jarang dilakukan pemimpin organisasi olahraga sebelumnya. Strategi digital ini bertujuan untuk membangun citra PSSI sebagai organisasi yang profesional dan bersih. Kemudian, mengedukasi publik tentang kebijakan dan dinamika sepak bola nasional seperti proses naturalisasi atau pelatnas. Serta membangun engagement emosional dengan fans melalui polling, komentar terbuka, hingga cuplikan lucu di TikTok. Dengan strategi ini, Pak Erick tak hanya mengomunikasikan perubahan, tapi juga mengajak publik untuk menjadi bagian dari transformasi PSSI.
Di Instagram, Pak Erik menyasar pendukung sepak bola nasional lintas usia, khususnya fans timnas, supporter klub, dan masyarakat umum. Ia menggunakan caption motivasional, update hasil laga, serta interaksi langsung dengan pemain. Visualnya selalu kuat seperti jersey, bendera, dan semangat. Di TikTok, Pak Erik berbicara langsung kepada Gen Z dan supporter muda lewat konten ringan seperti komentar netizen yang dijawab, behind the scene timnas, dan reaksi terhadap momen penting seperti kemenangan dramatis atau selebrasi gol. Di Twitter atau di X, audiensnya adalah pengamat olahraga, jurnalis, dan netizen kritis. Di sana ia menanggapi isu besar dengan bahasa yang tegas, menyampaikan pernyataan resmi, bahkan menghadapi kritikan langsung. Sedangkan di YouTube, ia menyasar penggemar dan komunitas sepak bola yang ingin tahu akan lengkap lewat dokumenter pendek, vlog latihan timnas, dan liputan reformasi stadion. Momen strategis dan resmi seperti peluncuran program-program PSSI seperti perwasitan kompetisi usia muda, Liga 1 dan 2, dan behind the scene momen bersama pemain, staf pelatih, dan ofisial di dalam ruang ganti atau saat briefing. Konten edukatif dan transparansi penjelasan soal sistem baru liga, proses naturalisasi pemain, hingga kebijakan disiplin. Respon terhadap isu dan klarifikasi pernyataan, sikap terhadap isu viral, misalnya wasit yang kontroversial, kericuhan, atau kritik pada publik. Pak Erik, terkait update protes ke AFC terkait wasit kemarin, Udah dijawab sama AFC, tetap berjalan. Jadi protesnya ditolak. Ivar dihukum bermain sekali, Sananta dihukum 2 kali tidak main. Nah, itu hasilnya. Karena saya yakin pengalaman saya di tempat lain nggak boleh yang lain, di tempat yang lain. Ketika saya dorong jumlah kepemilikan wanita, itu perubahannya sangat signifikan. Sejauh mana sih interaksi Pak Erick Thohir di media sosial dengan khalayak atau audiensnya? Keterlibatan audiens di media sosial Pak Erick Thohir khususnya dalam konteks PSSI bukan sekedar dilibatkan sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari dialog publik. Sejauh ini, Pak Erick telah menghadirkan berbagai bentuk partisipasi digital dari polling pemain favorit, kolom komentar terbuka, hingga sesi Q&A interaktif di Instagram Live. Publik tidak hanya diajak untuk menyimak informasi, tetapi juga diberi ruang untuk menyuarakan pendapat dan bahkan mempengaruhi agenda komunikasi. Ketika muncul banyak kritik soal keputusan wasit di Liga, Pak Erick merespons langsung di Twitter atau X dengan penjelasan sistem perwasitan yang sedang diperbaiki. Ia mungkin tidak selalu membalas komentar satu persatu, namun beliau secara aktif memantau, menyerap, lalu merespons lewat konten yang kontekstual dan strategis. Inilah bentuk komunikasi dua arah yang dibangun oleh Pak Erick Thohir. Publik bicara, Pak Erick mendengar lalu merespons dengan pendekatan yang terbuka, namun tetap memegang kendali narasi.